Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para peserta pesantren Ramadan SMP Islam Rotul Jannah yang Bapak banggakan, berjumpa kembali dengan materi Bapak, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah tentang Nabi. Kemarin terakhir yang sudah Bapak sampaikan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lahir di daerah Jazirah Arab, di mana letaknya kemarin Jazirah Arab itu disampaikan berada di tengah-tengah antara kerajaan Persia, Romawi, Yunani, dan India, sehingga itu ada hikmah memudahkan untuk penyebaran agama Islam. Lalu kemudian dipilih wanita yang soleha, yaitu Aminah, yang menjadi ibu kandung daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi dilahirkan pada hari Senin malam, tanggal 12 Rabiul Awal, disebut tahun gajah. Dan ada beberapa wanita yang menemani proses kelahiran daripada Siti Aminah, yaitu kemarin sudah saya sampaikan Siti Hajar, Siti Asyiyah, istrinya Fir'aun, dan juga adalah ibunda Nabi Isa, yaitu Siti Maryam. Lalu juga ada beberapa wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri, yang kedua adalah Suhaibatul Aslamiyah, yang merupakan budak daripada Abu Lahab. Yang awal mulanya Abu Lahab ini begitu senang dan gembira karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi seiring perjalanan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, malah menjadi musuh nomor satu daripada Nabi Muhammad SAW. Musuh dalam artian yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Murid-murid Bapak yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, lalu selain Suhaibatul Aslamiyah ada namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini adalah wanita yang berasal dari Bani Sya'ad, satu kampung yang pada saat itu kampungnya dalam keadaan gersang, tidak ada air yang bisa ditemukan di daerah tersebut, sehingga itu menyebabkan beberapa ternak banyak yang mati. Lalu kemudian kalaupun ternak yang hidup seperti unta tidak mengeluarkan air susunya, dan itu pun terjadi juga pada unta dan juga keledai yang menjadi milik daripada Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Halimah berusaha untuk ikhtiar bersama dengan suaminya dan juga satu anaknya yang masih kecil. Dia pergi ke kota Mekah mencari rezeki dengan cara dia mencari siapa bayi yang mau disusui olehnya. Lalu kemudian berangkatlah dia dari Bani Sya'ad menuju kota Mekah. Kurang lebih perjalanannya itu 500 km. Sungguh perjalanan yang amat jauh ditempuh oleh Halimatus Sa'diyah untuk mencari pekerjaan. Setibanya Halimah ke kota Mekah, dia coba mencari anak-anak bayi yang mau disusuinya. Lalu kemudian ternyata tidak ada. Tidak adanya karena bayi itu sudah ada yang menyusui wanita-wanita lain yang juga datang dari Bani Sya'ad. Ada satu bayi, tapi ini anak yatim. Siapakah dia? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya Halimah memutuskan untuk pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Berjumpalah dengan Siti Aminah. Lalu kata Siti Halimatus Sa'diyah, "Wahai ibu, bolehkah saya menyusui anak ibu?" Apa jawab daripada Aminah? "Silakan ibu, tapi saya tidak bisa membayarnya dengan jumlah yang banyak." "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang penting saya punya pekerjaan." Alhasil lalu kemudian dibawalah itu Nabi Muhammad SAW oleh Halimatus Sa'diyah untuk ke daerahnya, yaitu Bani Sya'ad. Itu yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah ketika menggendong bayi Nabi Muhammad SAW, tidak ada beban sedikit pun. Rasa ringan, rasanya beda dengan bayi-bayi yang lainnya. Lalu dibawalah sepanjang perjalanan dari Mekah menuju Bani Sya'ad. Itu ternyata luar biasa. Yang tadinya Halimah air susunya tidak keluar ketika anaknya mau menyusui, ternyata itu air susunya Halimatus Sa'diyah keluar dengan baik dan dengan bagus dan lancar. Dan itu pun akhirnya menggembirakan
mengembirakan daripada Halimah Sa'diyah. Lalu kemudian ternyata apa yang terjadi, onta yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah yang tadinya tidak mengeluarkan air susu, ternyata onta tersebut mengeluarkan air susu. Begitu juga dengan keledainya, dan itu menggembirakan daripada Halimah dan juga keluarganya. Akhirnya Halimah berkata, ini adalah keberkahan setelah kita merawat daripada bayi ini, wahai suamiku, kata Halimah berbicara kepada suaminya. Lalu tinggallah Nabi di Bani Sa'ad, satu kampung yang setelah Nabi ada di kampung tersebut, itu kampungnya menjadi subur makmur. Lalu kemudian keluarga Halimah pun hidupnya bahagia dan sejahtera, dijamin semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena sebabnya Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Diasuh Nabi pas usia 2 tahun, Halimah coba mengantarkan kepada ibunya Aminah, tapi dengan harapan mudah-mudahan Aminah tidak mau untuk menerimanya. Kenapa? Karena Halimah masih kepingin merawat Nabi Muhammad SAW. Berkatalah Siti Halimah Sa'diyah, wahai ibu, kalau bisa sih anaknya masih saya rawat, karena kami bahagia sekali merawat anak ibu. Oh ya, silakan. Akhirnya dibawa kembali Nabi Muhammad SAW, tinggal di Bani Sa'ad. Ketika di Bani Sa'ad ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabi usianya 4 tahun, bersama-sama dengan para teman-teman sebayanya, Nabi pergi bermain. Lalu ketika Nabi berada di tempat area permainan beliau pada saat itu, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian Nabi diletakkan, lalu kemudian Nabi dibelah dadanya, lalu kemudian diambil hatinya, lalu dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam yang dengan wadahnya yang terbuat dari emas. Lalu dibersihkan hati Nabi Muhammad SAW setelah dikeluarkan. Lalu kemudian setelah itu, setelah bersih, dimasukkan kembali hati Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut ternyata membuat rasa takut daripada Halimah Sa'diyah. Akhirnya dia memutuskan untuk keselamatan Nabi, dibawa pulanglah Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah, lalu diberikan kembali kepada Siti Aminah. Alhasil Nabi kemudian tinggal bersama-sama dengan ibunya. Lalu kemudian Nabi diajak oleh ibunya ketika usia menjelang 6 tahun, Nabi diajak untuk berziarah ke makam suaminya yang tiada lain tiada bukan adalah Abdullah, yang merupakan juga ayah kandung daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu itu berangkat bersama ibunya dan juga membantu perempuan ibunya, yaitu yang bernama Ummu Aiman. Kurang lebih 1 bulan berada tinggal di kota Madinah. Lalu kemudian setelah ziarah, berangkatlah mereka kembali pulang untuk ke kota Mekah. Ternyata apa yang terjadi, di tengah satu perjalanan di tempat namanya Abwa, ibunya meninggal dunia. Kemudian ini Bapak yang Bapak banggakan, ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Ada soal yang akan Bapak berikan seperti biasa, tolong dijawab dan berikan latihan kepada ibu bapak di kelasnya. Yang pertama, Halimah Sa'diyah berasal dari daerah mana? Lalu yang kedua, apa yang terjadi yang dirasakan oleh Halimah Sa'diyah setelah Halimah Sa'diyah ini merawat Nabi Muhammad SAW? Lalu yang ketiga, malaikat Jibril itu membersihkan hati Nabi Muhammad dengan apa? Ya, apa yang menjadi bahan untuk membersihkan hati daripada Nabi Muhammad SAW. Ini saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi menambah wawasan ilmu kita dalam